Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus shalah samaniyata asyara ruknan. An-niyah wal qiyamu ma'al qudrah. Takbiratul ihram wa qiraatul fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tuma'ninah fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhir wa tasyahudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas shalah wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamah wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahudul awal wal qunutu fi subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan wa hay'atuha 15 khoslatan raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku' wa raf'u minhu wa wad'ul yaman wa wad'ul yamin 'ala shimal wa tawajjuh wal isti'adzah wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wa ta'min wa qira'atu surati ba'dal fatihah wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi wal qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa tasbihu fi ruku'i was sujud wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yashiru biha mutasyahidan wal iqtirashu fi jami'il jalasat wat tawarruku fil jalsatil akhirah wa taslimatu tsaniyah. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud wa yajharu fi mawdu'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfudu sautaha bi hadratir rijal ajanib wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanal hurwati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajul. Wa arkanus shalah ya faslun qala al-syekh al-qadhi bi syijal asfahani faslun wa arkanu as-shalah. Qabla al-kalam ya an hadhihi al-ashya anna sa'ushir awalan ya talibat anna kayfiyat as-shalah huwa kadzalika ka kayfiyati al-ibadat al-ukhra hunaka qisman ya. Jadi tata cara sholat itu bisa kita bedakan menjadi dua, sebagaimana tata cara ibadah lain ya. Ada al-kaifiyatul kamilah, ada al-kaifiyatu al-mujzi'ah. Ya. Ada al-kaifiyatul kamilah dan al-mujzi'ah. Kalau al-kaifiyatul mujzi'ah itu adalah yang merupakan standar minimal sholat adalah menjadi apa? Sah ya. Jadi itu standar minimal. Nah, kapan standar minimal sholat itu sah? Kapan? Jika memenuhi syarat sah sholat. Memenuhi syarat dan sah rukun. Dan rukun. Ya, syarat sah sholat dan rukun. Nah,
itu apa namanya disebut al-kaifiyatul mujziyah. Tapi kalau untuk al-kaifiyatul kamilah yang sempurna gimana? Yang Bukan sunnah. rukun, syarat sah sama sunnah ya? Rukun salah ya salah dan sunnah. Semua syarat dan rukun sekaligus apa? Sunnah. Sunnah. Ya, rukun, syarat dan sunnah. Saya lewat tadi. Nah, ketika kita bicara tentang al-kaifiyatul kamilah ya, tata cara sholat yang sempurna, maka dalam hal ini memang secara umum jumhurul ulama termasuk mazhab Syafi'i membedakan tata cara sholat itu dari sisi hukum ya, taklifi cuma dua. Ada yang wajib atau fardu dan ada yang sunnah ya. Jadi cuma dua saja, ada yang fardu atau wajib dan sunnah. Nah, ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Nah, ini kalau mazhab Hanafi ya sebagai wawasan saja untuk kalian, mereka membedakan praktek sholat itu menjadi tiga. Ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi mereka membedakan antara fardu dan wajib. Ya, antara fardu dan wajib. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama, yang namanya sholat itu cuma dua. Ya, wajib atau sunnah. Dan dalam hal ini wajib dan fardu itu dua hal yang sama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dan ini khusus dalam mazhab Syafi'i, ya untuk yang sunnah mereka membedakan sunnah menjadi dua. Ya, membedakan sunnah menjadi dua. Pertama adalah sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad yang disebut dengan sunan. Tadi disebutkan kan ada sunan ya. Nah, yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat. Nah, maka bisa kita jabarkan bahwa praktek sholat dalam mazhab Syafi'i itu ada tiga. Ada fardu yang itu adalah rukun, ya, ada ab'ad yang disebut sunnah, ada hayat ya yang juga disebut sunnah hayat. Ya, jadi fardu, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Atau bisa juga kita sebut fardun, sunnatun dan hayatun. Nah, ini saya langsung jelaskan ya praktek sholat yang tadi sudah dibaca pada persoalan faslun wal matruku minas sholati salasatu asya. Bahwa yang tiga praktek yang tadi kita sebutkan atau yang sudah dibaca tadi oleh teman kalian itu kalau ditinggalkan akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya. Akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi tata cara sholat dari takbir sampai salam itu terdiri dari tiga. Tata cara sholat ya dari takbir sampai salam itu ada tiga. Ada fardun, ada sunnah, ada hay'ah. Nah, ketiga hal ini ditinggalkan itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Maka ini memang agak jauh nih ya. Agak jauh pembahasannya. Tapi sebenarnya terkait dengan yang tadi dibaca. Faslun wal matruku minas sholati salasatu asya fardun wa sunnatun wa hay'ah. Baik, coba lanjutkan Iqra ya Ruliza. Fal fardu atau dari faslun? Ya Ruliza. Tadi baca siapa? Ruliza kan? Nah, Ustaz. Baik, coba lanjutkan. Faslun wal matruku. Buka di bukunya halaman 68. Pasal paling bawah. Sudah? Ya Ruliza. Nah, Ustaz. Faslun. Yang wa arkanus sholat. Wal matruku minas halaman 68. Itu enggak bukunya beda ya? Ngeliat di mana? Lihat di komputer apa di HP? Atau di buku? Di buku, Ustaz. Di mana sih? Yang mana ya Ustaz ya? Halaman 71 coba. 71. Di buku kalian halaman 71. Baik. Faslun wal matruk. Faslun wal matruku minas sholati salasatu asya. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Wa sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkaha wa la yasjudu ba'da tarkuha wa la yasjudu lisahwi anha. Baik, kelas. Nah, ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan untuk muqarrar kalian
setelah pembahasan kaifiyatus sholat, tata cara sholat. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, tata cara sholat itu ada 3 hal. Nanti akan kita baca lagi. Fardun, sunnah, dan hay'ah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ditinggalkan, ya bagaimana konsekuensi sholatnya? Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Jadi amalan sholat yang dikategorikan fardu atau arkan, rukun ya, fardu di sini maksudnya rukun, tidak bisa dia digantikan kalau ditinggalkan dengan melakukan sujud sahwi. Jadi kalau ditinggalkan ya, itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Artinya kalau ditinggalkan dengan sengaja otomatis sholat batal. Baca Al-Fatihah, rukun sujud. Ya, kalau dia tidak dibaca otomatis sholat batal dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau sengaja. Nah, kenapa kok saya sebut ada sengaja? Karena di sini diisyaratkan oleh Syekh Al-Qadhi Abi Syuja bal in dzakarahu. Tapi kalau dia ingat belum melakukannya, maknanya kalau dalam kondisi lupa, terlanjur sudah melakukan amalan yang lain dan meninggalkan rukun, ya lupa gitu. Misalnya lupa misalnya sujud kedua. Jadi setelah duduk antara 2 sujud, lupa sujud yang kedua, tiba-tiba berdiri. Kalau dia tiba-tiba ingat saat berdiri, wa zamanu qaribun, dan kemudian tidak terlalu jauh waktu dia berdirinya dengan ingat ya, maka dalam hal ini atabihi, langsung dia sujud yang kedua tadi. Ya, wa bana alaihi, dan bisa dilanjutkan sholatnya. Wa sajada lis-sahwi. Nah, barulah di sini dia sujud sahwi. Nah, jadi meninggalkan fardu itu ya akhwat, meninggalkan fardu itu pertama, ini kesimpulannya ya, ingatkan baik-baik. Meninggalkan fardu seperti ruku, sujud, Fatihah, takbiratul ihram, ya membaca salam, duduk tasyahud akhir, itu meninggalkan fardu atau meninggalkan rukun sholat. Yang pertama, tidak hukum asalnya membatalkan sholat. Hukum asalnya membatalkan sholat dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Hukum asalnya. Yang kedua, itu kalau ditinggalkan dengan sengaja ya. Yang kedua, kalau ditinggalkan karena sebab lupa ya, dan lupa tadi tiba-tiba ingat dalam waktu yang tidak terlalu jauh atau tidak sampai melakukan amalan, misalnya tidak sampai melewati 1 rukun misalnya ya, baru ingat tadi saya lupa belum ruku yang kedua. Nah, maka dalam hal ini bisa dia langsung kembali kepada amalan rukun yang tadi ditinggalkan, dan setelah itu sempurnakan baru melanjutkan sholat seperti biasa. Tapi baru lupa tadi ya, dijabar, ditutup dengan sujud sahwi. Nah, jadi sekali lagi bisa juga kita simpulkan begini, meninggalkan rukun itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama sengaja dan lupa. Kalau kondisinya sengaja maka otomatis sholat batal. Tapi kalau misalnya lupa maka ada 2 kondisi. Kalau lupa ada 2 kondisi. Pertama, lupanya itu bisa manin qarib, ya hanya pada jeda waktu yang dekat, maka dalam hal ini sholat bisa diulangi ke rukun yang tadi dilupakan, lalu disempurnakan dan ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya fi zamanin ba'id, ya sudah melewati beberapa rukun, maka otomatis, nah ini tidak dijelaskan ya. Kalau melewati beberapa rukun, maka yang dilakukan bukan sujud sahwi, tapi menambah 1 rakaat. Sholat tetap sah, tapi menambah 1 rakaat. Misalnya begini ya, akhwat. Kalian misalnya dalam kondisi duduk antara 2 sujud. Ya. Nah, setelah itu berdiri. Ya, berdiri. Lalu membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua misalnya. Setelah baca Fatihah baru ingat kalau tadi belum sujud yang kedua. Nah, apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu? Ya, akhwat. Sujud tadi ya? Nambah rakaat lagi. Lanjutkan sholatnya. Lanjutkan dulu sholatnya, sempurnakan kalau zuhur 4 rakaat. Ya, setelah sempurna 4 rakaat dari sejak awal takbir, ditambah lagi dengan satu rakaat. Karena 1 rakaat untuk mengganti yang rukun rakaat pertama tidak sempurna. Kalau itu jarak antara rukun yang ditinggalkan sampai melewati beberapa rukun. Ya, tapi kalau misalnya nih belum sujud yang kedua, ya baru mau berdiri, akhirnya ingat, nah itu nggak masalah, langsung sujud untuk yang kedua, ya, dan akhirnya nanti ditutup dengan sujud sahwi. Paham perbedaannya ya, Fat? Paham, Ustaz. Yang pertama harus sujud sahwi nggak, Ustaz? Nah, kalau untuk sujud sahwinya bagaimana? Tetap ada sunnah sujud sahwi juga, tetapi dengan catatan menambah 1
rakaat. Rakaat. Ya, dan nanti ditutup dengan sujud sahwi juga. Ya. Nah, jadi menambah 1 rakaat dan sujud sahwi itu dalam kondisi melupakannya itu sudah melewati beberapa rukun. Zaman ba'id, ya. Tapi kalau zaman qarib, maka dan bisa dia langsung kembali kepada rukun yang ditinggalkan, maka cukup sujud sahwi dan tidak perlu menambah 1 rakaat. Dan dua-duanya itu diwajibkan sujud sahwi. Paham ya? Ini kalau meninggalkan apa? Meninggalkan Fardu. Ini sebelum kita masuk nih, apa saja fardu sholat dalam mazhab Syafi'i. Ini hukumnya dulu ya. Ini yang pertama. Baik, yang kedua was sunnah. Nah, kalau meninggalkan sunnah, yang dimaksud adalah sunnah apaan? Ya. Meninggalkan sunnah itu misalnya apa? Misalnya seperti tasyahud awal. Untuk sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Ya. Itu termasuk sunnah abad. Atau misalnya qunut subuh. Ya. Nah, itu juga termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah abad. Nah, kalau itu ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, maka hukumnya la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Jadi kalau misalnya nih, kalian misalnya di rakaat kedua nih ya, di rakaat kedua biasanya kita ada tasyahud awal, ya. Tapi setelah sujud di rakaat yang kedua, tiba-tiba berdiri. Ya, dan ketika berdiri itu sudah mulai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi belum tasyahud awal. Nah, ini gimana sikap kita? Lanjut. Langsung duduk. Lanjut, Ustaz. Lanjut sholat. Sholatnya. Ya. Lanjutkan sholatnya. Malah kalau misalnya setelah baca Al-Fatihah walaupun baru basmalah, tiba-tiba dia sujud, tiba-tiba dia duduk untuk tasyahud awal, sholatnya batal. Gimana Ustaz? Kalau apa? Jadi kalau sudah mulai baca bagian dari surah Al-Fatihah dengan membaca kok malah duduk untuk tasyahud awal, sholatnya malah batal. Oh iya. Ya. Tapi kalau misalnya baru mau berdiri gitu ya, baru mau berdiri nih. Belum sempat baca Al-Fatihah, ingat belum tasyahud awal, maka boleh lanjutkan. Boleh boleh melakukan tasyahud awal tadi. Ya. Lanjutkan. Ini syarat ba'da talabbusi bil fardi, selama belum melakukan fardu yang baru, ya. Paham? Ya ruku gitu ya, Ustaz. Jadi kalau sudah mulai melakukan fardu yang baru, maka lanjutkan saja dan nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi, ya. Nah, sedangkan kalau misalnya belum memulai fardu yang baru, maka boleh balik ke tasyahud awal yang tadi yang lupa dilakukan, ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, akhwat, apa bedanya antara sujud sahwi pertama yang tadi terkait dengan rukun dengan sujud sahwi terkait dengan sunnah abad? Bedanya apa? Ada tahu perbedaannya nggak? Atau sama saja? Sama kan Ustaz? Enggak, ada beda. Bedanya dari sisi hukum. Ya. Kalau sujud sahwi yang pertama terkait dengan rukun itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abad, hukumnya apa? Sunnah. Nah, jadi kalau misalnya kalian sholat duhur lupa tasyahud awal, sampai tahiyat akhir lupa sujud sahwi, gitu ya. Jadi di rakaat ketiga sempat ingat nih, tadi saya nggak tasyahud awal nih, sempat ingat ya. Akhirnya ada niat mau sujud sahwi. Tapi sampai rakaat terakhir salam lupa sujud sahwi. Sah nggak sholatnya? Sah. Oh gitu. Nah, ya. Jadi sujud sahwi untuk sunnah abad itu hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk sujud sahwi dalam masalah rukun sholat, tadi misalnya ya, atau misalnya lupa menambah 1 rakaat, maka sah nggak sholatnya? Enggak. Lagi dari awal. Paham ya perbedaannya ya? Ustaz. Ini meninggalkan sunnah abad. Nah, adapun wal hay'ah, meninggalkan sunnah hay'at. Nah, sunnah hay'at itu di bawah sunnah abad. Dan ini yang cukup banyak. Misalnya seperti mengangkat tangan saat takbiratul ihram ya, atau misalnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kita misalnya meletakkan kiri di atas kanan misalnya gitu ya. Atau misalnya membaca takbir berpindah gerakan, ya, membaca tasbih, samiallahu liman hamidah, membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Nah, itu namanya disebut dengan sunnah hayat, ya. Nah, kalau sunnah hayat ini la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha.
Nah, ini kalau untuk sunnah hayat, maka kalau lupa ya sudah lewati saja, biar lanjutkan saja sholatnya, dan juga tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Sahwi. Ada. Malah kalau misalnya meninggalkan sunnah hayat, kemudian kita niat sujud sahwi, itu sholat malah batal. Saya ulangi, kalau kita sujud sahwi gara-gara meninggalkan sunnah hayat, sholatnya malah batal. Ya, malah batal. Karena itu dianggap menambah gerakan Sholat. ya, menambah gerakan sholat. Karena sujud sahwi hanya bersifat untuk menyempurnakan ya rukun dan sunnah abahan. Ya, kalau sunnah hayat ya sudah biarkan saja ditinggalkan kalau sudah terlanjur dilupakan ya. Tapi ya tinggal lakukan di gerakan-gerakan berikutnya. Paham ya perbedaannya ya, Fat? Antara fardu, sunnah dan hayat, ya. Nah, Ustaz. Lanjut, ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk kepada apa saja fardu dan sunnah atau sunnah hayat? Nah, ada yang mau nanya nggak? Ini kita kembali kepada rukunnya. Apa? Ada yang tanya silakan? Ustaz, yang tadi kalau misalnya nambah 1 rakaat lagi yang karena meninggalkan fardu. Iya kan fardu kan? Meninggalkan fardu karena lupa ya dan sudah lupa. Melewati 1 rukun. Nah, itu nanti tahiyat akhirnya di rakaat kelimanya ya, Ustaz? Iya, ya iyalah. Iya, tahiyat kelima. Ya. Jadi pas rakaat yang keempat setelah sujud itu tambahkan satu rakaat. Jadi tidak langsung tahiyat. Ya, tahiyat kelima, tahiyat akhirnya itu di rakaat yang kelima. Jadi karena dianggap 1 rakaat yang fardu tadi tertinggal itu dianggap tidak sah gitu, tapi sholat tetap bisa dilakukan. Maka disempurnakan 1 rakaat. Baik. Berarti? Paham, Ustaz. Sholat far? Baik. Kalau 2 kali salah berarti nambah 2 kali lagi rakaatnya. Apa? Kalau 2 kali salah. Yang fardunya ketinggalan 2 lagi. Kalau fardunya lupanya di 3 rakaat terakhir, ya udah tambah 3 rakaat sholat. Kalau gimana itu bisa lupa fardu di setiap rakaat. Intinya kalau lupa fardu dalam beberapa rakaat ya tambahkan rakaat sejumlah yang dilupakan gitu ya. Tapi yang menjadi repot gini, kalau misalnya nambah rakaat lupa lagi, nambah lagi nggak? Hah? Nambah 1 rakaat ya, pas dalam 1 rakaat tambahan lupa beberapa rukun. Nambah lagi nggak 1 rakaat? Nambah lagi, lupa lagi, nambah lagi, lupa lagi, nambah lagi. Nah, itu namanya main-main dalam sholat itu. Ya kalau itu sudah terlihat indikator itu sengaja ya. Ini lupa dalam arti kita sesuatu yang memang secara manusiawi ya nggak kita bisa tolak gitu ya. Ya tapi kalau misalnya lupa dalam setiap rakaat kayaknya nggak logis lah ya. Kalau setiap rakaat itu lupa itu nggak logis, pasti ada unsur main-main gitu atau kesengajaan. Nah kalau itu sudah batal sholatnya, harus diulang dari awal. Ya. Ustaz, membaca surat pendek setelah Fatihah atau surat lain setelah Fatihah itu sunnah Hayat. Oh, hayat. Ustaz. Nah, ini mau kita baca nih, apa lagi? Ya, apa lagi? Udah. Kita baca ya, mungkin karena waktunya udah ini cepat saja, dalil-dalilnya juga, ya mungkin saya tidak sampaikan khilafiahnya. Jadi kita sekarang akan bahas apa saja rukun sholat, sunnah hayat dan sunnah abad dan sunnah hayatnya ya. Faslun wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Ini fardunya ya. Fardunya itu ada 18. Sebenarnya sih ada 17. Nanti fardu yang ke-18 akan diberi catatan oleh Syekh Al-Bugha bahwa itu bukan rukun menurut pendapat jumhur Syafi'iyah. Ya, jadi 17, maksudnya ada 17. Ada yang bilang 13 ya di luar tumaknina yang terpisah. Ini 18 tumaknina digabungkan. Baik. Pertama adalah an-niyah, ya niat di dalam hati. Ya liqaulihi an-niyah ya liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qala al-Mawardi wal ikhlas fi kalamihim an-niyah wa li hadithi innamal a'malu binniyat. Nah, ini dasar bahwa niat itu adalah rukun salat. Wa tsani al-qiyamu ma'al qudrah, ya berdiri dalam kondisi mampu. Artinya kalau tidak mampu dapat rukhsah, ya. Jadi disyaratkan berdiri yang menjadi rukun salat adalah dalam kondisi mampu. Kalau nggak mampu maka
dapat rukhsah untuk tidak berdiri. Ya, dasarnya apa? Rawal Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati 'ala janbin. Zadan Nasa'i fa in lam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini dalil hukum asal dari salat itu adalah al-qiyamu ma'al qudrah illa inda adamil qudrah. Maka boleh qa'idan atau ala janbin atau mustalqi. Qa'idan itu duduk. Kalau ala janbin posisinya menghadap sebelah kanan. Ya, posisi badan sebelah kanan ini di bawah, badan sebelah kiri di atas. Atau mustalqi. Kalau mustalqi berarti terlentang. Ya. Nah, itu semua adalah rukhsah bagi yang tidak mampu berdiri dalam sholatnya. Baik. Kemudian as-salis wa takbiratul ihram. Ya, ketiga takbiratul ihram. Keempat qiraatul Fatihah. Ya, keempat qiraatul Fatihah dan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Membaca Fatihah dan dalam mazhab Syafi'i ya basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Artinya dalam mazhab Syafi'i kalau sholat tidak baca basmalah ya dalam bacaan Al-Fatihah itu belum sah. Sholatnya tidak sah dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, kemudian warruku wa tuma'nina fihi. Kemudian ruku dengan cara tuma'nina. Tuma'nina itu apa? Ruku yang sifatnya sudah tetap ya, tidak langsung berpindah ke gerakan yang lain ala qadri tasbih ya, sekadar membaca subhanallah. Itu namanya tumanina. Jadi tumanina itu adalah dalam bahasa ta'rif tumanina huwa as-sukunu ba'dal harakah. Ya, tumanina itu as-sukunu ba'dal harakah. Tumanina bukan khusyuk ya, khusyuk itu amal qalbi. Tapi tumanina itu adalah amal fi'li ya, dia al-khusyuk as-sukun ba'dal harakah. Diam sejenak ya sebelum berpindah ke gerakan yang lain, itu namanya tumakninah. Dan diamnya itu dikadarkan sebatas membaca satu tasbih subhanallah. Nah, itu disebut tumakninah. Ya, war ruku' wa tumakninah fi. Jadi ruku' dalam kondisi tumakninah, nah itu rukun. Ya, war raf'u wal i'tidalu wa tumakninatu fihi. Berdiri melakukan i'tidal dan juga dengan cara tumakninah. Was sujudu wa tumakninatu fihi. Ya, sujud dan juga tumakninah seperti rukuk. Wal julusu bainas sajdataini wa tumakninatu fihi. Dan kemudian duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Nah, jadi tumakninah dalam sholat itu ada dalam 4 gerakan ya. Ya, akhwat. Tumakninah ada dalam 4 gerakan sholat. Pertama dalam rukuk, kedua saat i'tidal, ketiga saat sujud, keempat saat duduk antara dua sujud. Nah, itu 4-4-nya ada tumakninah. Kenapa berdiri tidak ada tumanina? Ya nggak ada tumanina, bacanya banyak, Al-Fatihah cukup banyak ya. Takbiratul ihram juga rukun. Nah itu maka ya tumanina sudah dianggap tidak diperlukan, sudah disebutkan. Kenapa saat tahiyat akhir yang nanti jadi rukun juga tidak ada tumanina? Ya karena saat kita duduk tahiyat akhir ada bacaan juga yang memang harus kita baca sebagai rukun, maka tidak perlu ada tumanina. Nah, untuk rukuk, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud, ini ada penegasan tumakninah karena membaca tasbih saat rukuk dan sujud itu tidak fardu. Jadi bisa saja ada orang sholat dalam mazhab Syafi'i ya, bisa saja ada orang sholat dalam rukuk dan sujudnya dia nggak baca apa-apa. Boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, artinya sah sholatnya walaupun meninggalkan keutamaan membaca doa tasbih. Jadi tidak masalah dia rukuk dan sujud tidak baca, tapi dengan syarat saat rukuk dan sujudnya dia apa? Tumakninah. Atau saat i'tidal misalnya, i'tidal dia nggak baca apa-apa. Ya, sami Allah liman hamidah. Bahkan sami Allah liman hamidah mungkin nggak dibaca. Rabbana lakal hamdu nggak dibaca. Saat dia i'tidal ya cuman berdiri saja, ya itu boleh saja dalam mazhab Syafi'i tetap sah salatnya, tapi dengan syarat bahwa harus tumakninah. Begitu juga duduk antara dua sujud, ya itu juga meskipun dia tidak baca Rabbil firli warhamni dan seterusnya, maka itu sudah dikategorikan duduk antara dua sujud ya, tapi dengan syarat tumakninah. Nah, ini alasannya nih kenapa kok tumakninah hanya disebutkan dalam 4 gerakan, sedangkan untuk gerakan yang lain tidak ada tumakninah. Kenapa? Karena saat di gerakan yang lain ada bacaan-bacaan yang itu rukun dan itu sudah dikatakan sebagai ya tumakninah yang panjang malah ya. Nah, itu maksud dari tumakninah dalam 4 gerakan ini. Baik, dalil masabak ya, dalil dari yang tadi sudah kita baca sejak takbiratul ihram sampai al-julus baina sajdataini wa tumakninatu fihi ya.
Dalilu ma sabaqa min al-arkan ila huna ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salama fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ini hadis yang panjang ini disebut dalam istilah para ulama haditsul musyi. Haditsul musyi salatuhu. Ya, hadis tentang orang yang salatnya keliru dan diperintahkan oleh Nabi untuk diulang sampai Nabi mengajarkan cara yang benar. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Salatan, sampai 3 kali. Faqala, akhirnya orang itu bertanya kepada Nabi, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usinu ghairahu?" Aku tidak bisa yang lebih baik dari ini ya Rasulullah, fa'allimni. Ya, ajarkan salat yang benar. Faqala, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Idza qumta, nah, ini dalil atas wajibnya al-qiyam al-qudrah. Fakabbir, ya, kabbir membaca takbiratul ihram. Nah, takbir ya akhwat, takbir di dalam salat itu ada dua. Ada 2 jenis. Ya, takbir dalam salat ada 2 jenis. Pertama, takbiratul ihram, ini hukumnya fardu, ya, sebagai rukun sholat yang nggak boleh ditinggalkan. Nah, sedangkan yang kedua apa ya, Pak? Takbir kedua apa? Ini kan udah pada sholat kan, udah bisa sholat semua kan? Takbir kedua apa namanya? Hah? Bangkit dari rukuk. Terus? Ada lagi nggak yang ketiga? Tadi takbir saya sebut ada 2. Takbir apa yang kedua? Takbiran. Takbiran Idul Adha itu. Hah? Takbir apa? Oh, ini kan sampai ini nggak tahu nama takbirnya. Iya, Ustadz nggak tahu namanya ya. Intikal. Sunnah. Nah, ini persoalan ini. Namanya disebut apa? Takbir mau ruku, ya. Takbir mau apa? Sujud, apa namanya? Sunnah. Takbir sunnah. Aduh. Ingat-ingat nih, jangan sampai lupa nih ya. Namanya disebut takbirat, pakai jamak. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir untuk apa? Intiqal apa arti intiqal? Pindahan. Intiqal Perpindahan antara gerakan sholat. Gerakan satu dengan yang lain. Nah, itu namanya takbiratul intiqal. Jadi takbir ada 2, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Takbiratul, kenapa? Uridu soal Ustaz. Nah, Ustaz, masalan ba'da rakaat al-ula, yakni ba'da sujud summa qabla qiyam hada fihi tumanina am la Ustaz? La itu maknina. Lianna masalan fil ada yakni katsirun mina julus ya, al-julus. Nah, hadhil amaliyah laysa tumanina laysa bi fard. At-tumanina fardun wa hadhil jalsa laysa bi fardin. Ya, ismuha jalsatul istirahah. Ismuha jalsatul istirahah. Wa taqa'u hadhihi al-jalsa fi ar-rak'ah al-ula 'inda al-qiyam ila ar-rak'ati ats-tsaniyah wa fi ar-rak'ati ats-tsalitsa 'inda al-qiyam ila ar-rak'ati ar-rabi'ah. Ini namanya disebut jalsatul istirahah, ya. Dan ya juz Ustaz. Ada sunnah hay'ah laisa Ustaz? Nah, sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah hay'ah, dalam mazhab Syafi'i sunnah hay'ah. Ya. Malah begini ya akhwat, indal malikiyah hadhil jalsa makruhah. Kalau dalam mazhab Maliki, duduk ini makruh hukumnya malah. Karena duduk ini hanya untuk orang yang sudah tua. Orang yang sudah berat badannya, yang nggak bisa mudah langsung berdiri saat dari sujud. Gitu ya. Nah, kalau orang yang masih segar bugar, masih muda, ya nggak perlu kata mazhab Maliki. Malah kalau dia melakukan itu adalah makruh dalam sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lah, tahun kana syaban atau haroman, ya ini jalsatul istirahah bin sunanil hayat. Ya. Dan itu tidak ada istilah tumanina dalam hal itu. Meninggalkannya nggak ada masalah. Ya. Jadi sholat boleh sah saja, sholat bisa dilakukan meskipun tanpa jalsatul istirahah. Ya, paham? Jadi jalsatul istirahah namanya ya.
Baik, dan takbir yang tadi kita sebut namanya takbiratul intiqal ya. Atau bisa disebut begini ya, akhwat. Kalau ingin didetailkan, kalau ingin tafsil boleh juga. Ya, takbirur ruku, takbirus sujud, ya, takbirur rakaah at-taliyah, takbir apalagi misalnya takbirul julus, nah boleh nggak apa-apa ya. Jadi takbir yang disesuaikan dengan aktivitas yang mau dilakukan, nah itu juga bisa. Tapi kalau secara umum kita sebut takbiratul intiqal ya. Atau takbir i'tidal. Ada nggak takbir i'tidal ya, akhwat? Hah? Takbir i'tidal ada nggak? Hah? Kalau Ada habis nggak takbir i'tidal? Hah? Nggak ada. Apa kalau i'tidal yang dibaca apa saat i'tidal? oh sami Allah. Kan takbir. Namanya apa? Namanya apa? Sami Allahu liman hamidah itu namanya apa? Kalau takbir kan Allahu Akbar. Kalau sami Allahu liman hamidah namanya apa? Tasmiyah. Sampai hari ini nggak tahu. Kalian selalu tapi nggak tahu namanya. Tahmid Rabbana lakal hamdu. Tasmi apa sih tasmi? Tasmi namanya tasmi, at-tasmi ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu at-tasmi. Sedangkan kalau Rabbana lakal hamdu itu at-tahmid ya. Baik. Nah ini mustalah alladzi wudi'a ya li hadhihi al-qira'at. Baik. Idza qumta ila sholati fakabbir wal muradu bi qoulihi fakabbir huna takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Takbiratul ihram. Ustaz. Takbiratul ihram. Naam. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Mal murad bi qoulihi iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Apa maksudnya ya, akhwat? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Indal jumhur. Menurut jumhur ulama, rukun salat setelah takbir itu adalah membaca Al-Fatihah. Jadi ditafsirkan dengan hadis Nabi yang lain, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, nah ini yang sebenarnya mazhab Hanafi agak unik nih, walaupun mereka tidak mengamalkan juga sih. Dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan mutlaqul ayah. Mutlaqul ayah. Jadi boleh pakai ayat apa saja. Karena perintahnya ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi misalnya kalau ada orang sholat dalam mazhab Hanafi ya Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, langsung ruku. Itu dalam mazhab Hanafi boleh. Karena perintahnya mutlaqul ayah. Ya ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tapi ini dibantah oleh jumhur yang mengatakan tidak. Maksudnya adalah yaitu surat Al-Fatihah ya. Baik. Tumarka hatta tatma'inna raqi'a, baru ruku dengan tumanina. Tumarfa hatta ta'tadila qa'imah. Ya, al-i'tidal ma'at tuma'nina. Ya, al-i'tidal ma'at tuma'nina. Tumasjud hatta tatma'inna sajida, tumarfa hatta tatma'inna jalisa, tumasjud hatta tatma'inna sajida. Terakhir adalah sujud ya dengan tumanina. Nah, setelah itu Nabi mengatakan tsumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lalu lakukanlah itu semua dalam salatmu. Ya, Thalibah, saya tanya. Kalau ada orang sholat, dia sampai sujud terakhir selesai, nggak lagi melanjutkan, sah nggak sholatnya? Kalau ada orang sholat. Ada orang sholat, sampai sujud terakhir, berdiri, pergi. Sholatnya sah nggak? Nggak salam. Nggak salah. Ini hadisnya coba lihat. Coba lihat hadisnya. Hatta tatma'inna sajida. Nabi sebut sampai sujud saja. Lalu Nabi mengatakan if adzalika fi sholatika kulliha. Enggak nyebutin salam. Berarti salam wajib enggak? Wajib lah. Ustaz. Tidak. Salam pertama. Wajib kan apa? Salam Ustaz. Salam wajib enggak? Wajib. Wajib yang Wajib pertama. lah, Ustaz. Di hadisnya lewat riwayat Imam Bukhari Muslim enggak ada salam. Coba perhatiin hadisnya nih, ada enggak Tapi salam? ini kuliah tuh. Apa? Ada dari ke sholatika kulliha. Ya ini yang ini idza qumta ila shalah sampai sujud. Hatta tumasjud hatta tatma'inna sajida. Ada enggak salam dalam hadis ini? Ada enggak duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir? Ada enggak sholawat? Mungkin di dalil lain kali Ustaz. Ada hadis lain. Mungkin yang keliru aja, yang orang keliru itu. Berarti ini hanya khusus untuk orang yang keliru. Enggak Ustaz, tidak. Terus, mungkin ini di dalil lain kali Ustaz. Baik.
Coba ya bayangkan nih, ada orang baru masuk Islam. Dia mau sholat, cuman baca satu-satunya hadis ini. Coba gimana dia sholatnya? Kasian nggak tahu salatnya salah semua. Nah, artinya ya satu, mengisyaratkan bahwa kita itu kalau bicara ibadah nggak cukup hanya berpandukan kepada satu hadis. Harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Dan yang kedua, kalau kita bukan ahlinya, ya sudah tanya sama ulama, selesai gitu ya. Karena mengumpulkan kata Rasulullah, ikutilah sholat seperti aku sholat. Ya itu kan untuk sahabat, bukan untuk kita. Emang kita ngeliat Rasul sholat? Coba. Kan ada hadis yang menyampaikan ke kita. Iya, artinya kan solu kamar itu muni sholat itu untuk siapa? Untuk sahabat apa untuk kita? Sahabat dan umatnya. Sahabat Rasul sholat. Nah kalau kita ya akhwat, kalau kita kewajibannya bukan solu kamar itu menusoli, tapi fasalu ahla dzikri. Alu ahla dzikri in kuntum la. Karena kita mengetahui tata cara sholat nanti lewat riwayat mereka, lewat penjelasan mereka. Oh iya. Kita langsung sholat kok. Jadi, ini harus posisi hadisnya harus jelas gitu ya. Nah gitu. Nah jadi maksud saya ya ini orang keliru kalau membatasi sholat hanya dalam hadis ini saja. Jadi yang pertama itu harus digabungkan berbagai macam dalil. Yang kedua, tidak semua muslim bisa melakukan hal tersebut. Karena hanya mereka yang punya kapasitas, punya keilmuan, punya metode usulnya dan seterusnya. Nah, kita yang misalnya awam ya seperti kita nih ya baca kitab At-Taqrib, yaitu posisinya adalah sedang belajar tentang tata cara sholat berdasarkan penjelasan ulama. Ya, itu perintah Al-Quran, bertanyalah kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Jadi ini nah misalnya nih ya tadi kan dalam madzhab Syafi'i ditentukan ada fardu, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, itu dari mana coba pembagian ini? Dari mana ya Akhwan? Dari Ustaz. Ini ulama. Paham. Dari istilah para ulama. Nabi itu saat hidupnya nggak ada ngajarin para sahabat. Ya sahabat ya pahamilah sholat dibagi 3, fardu, abad, hayat, itu nggak ada. Iya benar Ustaz. Tapi ulama yang menjelaskan kepada kita. Tapi juga jangan kita tuduh, oh ulama berarti bid'ah, menciptakan bid'ah. Ya enggak, itu ada ijtihad. Mereka dasarnya tetap adalah Rasulullah SAW dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat beliau gitu ya. Nah, jadi disimpulkan di itu tata cara sholat. Ya kayak kita baca Quran lah. Al-Quran ada 30 juz. Siapa yang membagi 30 juz? Rasulullah? Ulama. Utsman. Kan juga di zaman Rasul belum juga. Itu di zaman Bani Umayyah. Ya dibaginya 30 juz di zaman Bani Umayyah. Harokat. Ya, di zaman Nabi nggak ada yang namanya harokat. Ilmu tajwid dengan kaidah-kaidahnya nggak ada di zaman Nabi. Gitu. Nah inilah yang sebenarnya disebut oleh para ulama dengan istilah bid'ah yang wajib. Perkara baru tapi hukumnya wajib karena menjadi wasilah untuk kita bisa mengamalkan kewajiban. Jadi kalau dikatakan setiap bid'ah itu sesat, wah itu kita nggak bisa baca Quran sampai hari ini. Iya betul. Nggak bisa sholat dengan cara yang benar. Gimana kita solu kamar itu menusoli, sholatlah kamu sebagai melihat aku sholat. Gimana kita ngelihat Rasul sholat? Kita udah meninggal 14 Rasul udah meninggal 14 abad yang lalu kan nggak bisa melihat langsung, melihat dalam mimpi ya kan nggak mungkin juga. Nah, maka lewat riwayat-riwayat yang kita terima. Nah, inilah yang harus kita pahami sejarah. Makanya nggak tahu wallahualam ya, kalian ada nggak belajar di usul fikih, nanti ada mata, mungkin di usul fikih ya ada mata kuliah namanya tarikh tasyri', ya, sejarah pensyariatan ya ajaran Islam. Jadi sejarah syariat itu seperti apa. Nah, itu biar kita tidak jatuh kepada kejumudan cara berpikir yang sederhana. Itu kan orang kadang berpikir sederhana kan, oh saya mau mengamalkan seperti Nabi mengamalkan. Pertanyaannya gimana coba? Ya kan nggak mungkin gitu, kecuali lewat silsilah ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Kecuali kalau kita, makanya gini, kalau ya Akhwat nih ya, kalau ada orang mengatakan, oh saya nggak perlu ulama, pokoknya saya mau sholat bagaimana Nabi perintahkan, sholu kama ra'aitumuni usolli. Mau nggak jawaban yang unik? Emang pernah lihat Rasulullah? Enggak, berikan jawabannya begini, kamu salah hidup. Salah hidup. Harusnya hidup 14 abad yang lalu gitu ya, bukan sekarang gitu. Nah, itu salah zaman itu. Ya itu ya candaannya lah gitu ya. Saya paham ya bagaimana sejarahnya ya. Nah, itu cara kita berpikir terkait agama ini.
Baik, kita sedikit percepat yang rukunnya. Wal julus ba'da ini dalilnya tadi ya. Wal julusu, nah, ini juga ada hadis tambahan. Wal julusul akhir wa tasyahhudu fihi. Al julusul akhir maksudnya apa ya, Akhwat? Al julusul akhir. Tasyahud akhir. Sudut akhir. Julus. Duduk terakhir. Duduk terakhir itu bisa saja satu-satunya duduk ya, seperti sholat subuh, bisa juga duduk yang kedua selain sholat subuh ya, maghrib, isya, zuhur, asar ya. Itu apa namanya al-julusul akhir. Maka al-julusul awal di sini tidak termasuk rukun. Paham ya? Al-julusul awal tidak termasuk rukun. Dia nanti masuk dalam sujud dalam apa sunnah hayat. Sunnah abad apa? Sunnah abad ya. Jadi yang termasuk rukun sujud akhir. Julus akhir apa? Julus akhir. Nah, dalam julus akhir tidak ada tumanina. Dalam julus akhir tidak ada tumanina. Kenapa? Karena di dalam duduk akhir itu kita ada bacaan-bacaan yang hakikatnya sudah terhitung tumanina. Apa bacaannya? At-tasyahhudu tasyahud atau disebut tahiyat. Ya, tasyahud dan tahiyat itu sama. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Nanti selanjutnya ada syahadat kan. Jadi mau disebut tasyahud, mau disebut tahiyat itu sama saja. Dan itu sepaket ya. Tasyahud, tahiyat dan tasyahud itu sepaket. Ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat. Nah, salawat ini ada salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah tidak wajib. Yang minimal adalah salawat dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau disempurnakan wa ala Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah, itu salat Ibrahimiyah itu sifatnya sunnah saja. Kalau pakai Sayyidina? Nah, kalau pakai Sayyidina bagaimana? Nah, ini memang perdebatan panjang ini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau jumhur itu boleh. Pakai Sayyidina boleh, walaupun tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi tentang Sayyidina. Tapi memang ada sebagian kecil ulama, misalnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, biasanya nih yang dalam tanda kutip pihak-pihak yang kadang mudah membid'ahkan itu ya. Nah, itu mereka mengatakan tidak boleh ada Sayyidina. Tapi saya menganggap ini khilafiyah karena jumhur mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada kaidah bahwa al-adabu muqaddamun 'alal ittiba. Bahwa adab kepada Nabi itu didahulukan daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Selama adab itu tidak bertentangan dengan sunnahnya. Jadi membaca Sayyiduna itu ta'adub, bagian dari kita beradab kepada Rasul. Ya, maka itu dibolehkan oleh kebanyakan para ulama. Dan banyak ya hadis-hadis tentang perbuatan para sahabat yang kadang tidak mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, tapi dengan maksud untuk ta'adub. Dan Nabi mentakrir, jadi membolehkan. Ya. Misalnya nih ya, ada kisah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu pernah ya mendatangi Nabi saat Nabi sedang berbekam. Akhirnya Abdullah bin Zubair diperintahkan oleh Nabi untuk membuang darah bekam Rasulullah. Ya, jadi bekas darah bekam Rasul itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibuang. Ya namanya darah kotor kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Ya, Nabi mengatakan begini ya, Pak. Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, buanglah di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun." Itu kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair. Akhirnya oleh Abdullah bin Zubair, beliau pergi membawa bekas darah Rasul tadi. Dia berpikir, kalau saya buang ke sampah, buang ke sungai, buang ke tanah, itu bisa ketahuan oleh makhluk Allah, oleh manusia dan seterusnya. Maka satu-satunya tempat yang tidak akan diketahui oleh manusia adalah di dalam tubuhnya. Akhirnya darah Rasul itu beliau minum. Nah, setelah itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah kemudian agak heran ya, apa yang balik nanya, apa yang kau lakukan dengan darahku? Akhirnya beliau sih melakukan tarwiyah, tidak menjawab secara eksplisit ya. Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak akan diketahui oleh siapapun ya Rasulullah. Nah, akhirnya Nabi mengira, pasti maksudnya adalah engkau minum ya. Jadi ini artinya beliau melakukan sesuatu ada ta'adub, dan itu bagian dari tabaruknya Abdullah bin Zubair dengan darah Rasulullah SAW, walaupun seakan tidak sesuai dengan perintahnya. Nah, jadi ini satu contoh bahwa ya yang membolehkan Sayyidina itu juga ada dasar. Ya. Nah, jadi silakan saja mau baca Sayyidina silakan, tidak baca Sayyidina juga nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ya kalau sholat nggak baca salam, nah itu yang nggak boleh. Ya, itu batas sholatnya. Baik, dan tidak usah saling mengingkari lah. Ya. Sholat saja dengan mazhabnya masing-masing. Nah, yang terakhir at-taslimatul ula, ya salam pertama saja. Ditutup dengan salam pertama, adapun salam kedua sunnah. Nah, tetapi ya akhwat, tadi saya sempat awal mengatakan ya Syekh Al-Qadhi Abi Syu'aib Asfahani menyebutkan ada 18 ya. Yang terakhir niyatul khuruj. Yang terakhir niyatul khuruj minas shalah. Nah, untuk yang terakhir ini tidak rukun. Kalau menurut jumhur Syafi'iyah, tapi hukumnya sunnah saja.
Ya, ini maka ditambahkan oleh Syekh Al-Bugha, al-asah annaha laisa biruknin walakinnaha tusannu ri'ayatan lil qawli bi annaha ruknun. Jadi niat untuk keluar dari sholat ya itu tidaklah menjadi rukun, tapi rukunnya intinya adalah lisan kita mengucapkan assalamu alaikum ya. Nah, itu yang menjadi rukunnya. Sedangkan untuk niatnya itu tidak harus hadir di dalam hati, tidak harus hadir, tapi sifatnya hanya sunnah saja. Ya. Baik, ini dari sisi rukun sholat, maka otomatis bukan yang ke-18 ya, ini yang ke-17. Yang ke-18 tertib ya. Yang ke-18 adalah secara tertib prakteknya. Nah, jadi jumhur Syafi'iyah menetapkan ada 17 rukun ya. Sedangkan Syekh Al-Qadim Syuja menambahkan 18 yaitu khuruj niyah niyatul khuruj minat sholat ya. Baik, ini terkait dengan rukun sholat ya. Nah, silakan kalian nanti baca dalil-dalilnya, hadis-hadisnya terkait dengan perintah atau rukun-rukun yang tadi disebutkan di dalam 17 atau 18 rukun sholat tadi.